mukanya sebenarnya otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, serang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara palao. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan, ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Tapi apa, udah libur, yang menentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Nggak bawa musyawarah, seenak perutnya aja, itu dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap nggak ada, kurang ajar betul. Harus diberhentikan jadi presiden kalau begitu. Nampaknya Bapak ini tidak mampu bayar pajak atau bagaimana ya? Kok nampaknya sewot dan benci banget dengan sistem pajak yang diterapkan pemerintah. Padahal dia sedang ceramah di depan orang banyak yang kelihatannya satu golongan dengan orang yang suka teriak-teriak takbir itu. Kalau soal pajak, Pak Ustadz, memang ada khilafiyah atau perbedaan pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi otoritas yang menentukan boleh tidaknya itu ya pemerintah yang berkuasa, bukan rakyat seperti kita. Mereka yang menentukan, kita yang menjalankan. Dan hal itu sudah lazim dilakukan di kebanyakan negara. Kalau misal ada negara yang tidak memungut pajak, nah itu perkecualian. Tapi sekarang kita tinggal di suatu wilayah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada wilayah atau negara, ada pula sistem pemerintahan yang berlaku. Ada aturan-aturan yang harus ditaati semua warga negara. Misalnya pajak itu tadi. Dan ada pula orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Kita sebagai rakyat harusnya patuh dan taat saja Pak Ustadz pada pemerintah. Kalau misalnya pajak itu menurut Anda haram, kan yang menerima akibatnya orang yang membuat kebijakan, bukan kita yang dikenai kebijakan. Begitu saja. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah soal pajak itu sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Pak Jokowi berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah hampir 2 periode ini Pak Ustadz. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dahulu, sepeda ontel saja ada pajaknya. Dan Presiden Jokowi ini hanya meneruskan kebijakan pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya juga hanya meneruskan pemimpin sebelumnya. Memang ada beberapa bagian yang diperbaiki dan diperketat lagi soal pajak di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini. Sehingga apa saja seolah-olah ada pajaknya. Tapi itulah sistem negara kita Indonesia. Kalau tidak ada pajak dari rakyat, ya mungkin negara ini akan berhenti. Sebab untuk mengelola negara seluas Indonesia ini butuh biaya yang tidak sedikit. Dan sekali lagi ini bukan Pak Jokowi yang membuat pajak Pak Ustadz. Soal perpajakan ada tim khusus yang membahasnya. Jangan dikit-dikit salah Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Kok benci banget sih Anda dengan Pak Jokowi? Ada masalah apa Anda dengan Pak Jokowi? Sayang Pak Ustadz, amal ibadah Anda bisa hilang sebab memendam kebencian yang terlalu mendalam pada Presiden Indonesia ini. Kemudian berikutnya soal libur nasional tanggal 1 Juli. Itu hak Presiden yang menentukan. Tapi Presiden juga tidak serta-merta langsung memutuskan, tapi semua itu juga melalui proses panjang dan penelitian mendalam sebelum diambil sebuah keputusan. Pasti sebelumnya sudah dipertimbangkan baik buruknya, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya. Semua ada mekanismenya Pak Ustadz. Dan yang membahas semua itu adalah tim khusus yang berada di pemerintahan sana.
Tapi mungkin Pak Ustadz ini dulu pas rapat penentuan hari libur lupa tidak diajak atau tidak diundang ikut rapat, sehingga ia marah dan menganggap soal libur nasional 1 Juli ini adalah keputusan sepihak dari Presiden Jokowi. Bukan begitu Pak Ustadz, sabar, ini ujian. Anda yang lebih tua harusnya bisa mawas diri. Dan kemudian soal PKI, kelompok yang anti pemerintah ini selalu saja mengaitkan Presiden Jokowi dengan PKI. Apa sih sebenarnya maunya mereka? Kok tak henti-hentinya menebar fitnah, menebar berita bohong hingga membuat gaduh negeri ini? Dan lagi-lagi ujungnya adalah menginginkan Pak Jokowi mundur. Logikamu di mana, Drun? Pajak naik minta Jokowi mundur, harga BBM naik minta Jokowi mundur, harga sayur di pasar naik minta Jokowi mundur. Begini ya Pak Kadrun, Jokowi itu bukan petugas pajak. Jadi kalau pajak naik ya urusannya ke petugas perpajakan. Pak Jokowi juga bukan pedagang bensin eceran. Jadi jika BBM naik ya nuntutnya ke Pertamina. Pak Jokowi juga bukan penjual sayuran. Jadi kalau harga cabai meroket, temuilah Menteri Pertanian. Tapi Pak Jokowi itu adalah seorang presiden, Drun, orang nomor 1 di negeri ini. Meski terasa pahit, akuilah kenyataan ini. Bisa dipahami ya? Jadi kalau urusan sama para kadrun, apa-apa tidak ada yang benar. Semua dianggap salah, yang benar hanya mereka sendiri. Tapi kalau junjungan atau kelompoknya sendiri yang bertingkah, ia anggap itu tugas Tuhan. Apa pernah mereka mengkritik Anies sebab konon katanya tidak becus bekerja selama menjadi gubernur DKI Jakarta? Apa pernah mereka menuntut Anies turun dari gubernur karena gagal membuat sumur peresapan sehingga hampir setiap hari Jakarta tergenang banjir? Jadi ya begitulah, silahkan nilai sendiri. Kesimpulannya, kalau tidak mampu bayar pajak mobil, ya mending jangan beli mobil. Kalau tidak mampu bayar pajak motor, ya mending motornya dijual saja. Kalau bingung soal harga BBM tinggi, ya mending jalan kaki. Kalau masih mau tetap tinggal di NKRI, ya patuhi saja segala aturan yang ada di negeri ini. Dan sekali lagi buat Pak Ustadz yang ceramah di video awal tadi, mohon bersabar Pak, ini ujian. Sekian dari saya dan salam waras.